Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema ujilah dirimu sendiri. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami. Kami ingin berkata Roh Kudus Tuhan untuk selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Kami mohon juga hidup dalam pertobatan. Tapi apapun dalam menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi ayat nas di atas adalah merupakan pernyataan Paulus di suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus yang hampir menjelang akhir. Walaupun di dalam sebagian besar isi suratnya Paulus berfokus kepada pembelaan atas kredibilitasnya, sekarang Paulus memberikan penekanan pada masalah yang sesungguhnya, itu ujilah dirimu sendiri. Jadi ujilah dirimu sendiri ini memberikan fokus kita bergeser bahwa memeriksa karakter kita sendiri, ya, untuk memberi bukti bahwa apa yang sendiri di dalam diri kita, apakah kita di dalam terang Roh Kudus, ya. Maka kalau misalnya kita ada menguji diri sendiri, kita tidak akan mengecam orang-orang lain yang berkurang atau ada suatu kelemahannya. Karena banyak orang sekarang, orang-orang yang suka mengecam orang lain pada umumnya adalah orang-orang yang angkuh dan sombong dan tidak menyadari bahwa dirinya itu memiliki banyak sekali kesalahan dan kekurangan, ya. Karena tidak sadar akan kesalahan dan kekurangannya, maka ketika ada pihak lain yang melakukan kesalahan dan kekurangan, orang-orang ini sangat mudah untuk mengecam, mengkritik, dan mencela pihak itu yang menurut mereka sudah melakukan kesalahan atau dosa besar. Mereka seringkali tidak sadar bahwa kesalahan yang orang lain lakukan itu tidak sebesar kesalahannya. Jadi kita belajar dari Yesus Kristus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menghakimi orang-orang lain yang melakukan dosa yang lebih kecil daripada yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya mengata-ngatai orang yang berdosa itu, tapi mereka mau berupaya untuk menolong orang tersebut untuk keluar dari dosanya, karena mereka merasa bahwa diri mereka sudah suci dan kudus. Mereka merasa diri mereka paling benar, tidak punya salah apapun. Tapi perilaku sesat seperti ini Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 3-5 yang berbunyi, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau lihat? Tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan ingin supaya sebelum kita berani menghakimi orang lain, kita harus menguji dan menyelidiki hati kita lebih dahulu. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi dan memberi stigma kepada orang lain yang salah dan buruk, tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita punya kesalahan dan dosa yang lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang yang kita hakimi. Ada pepatah yang berkata, maling teriak maling. Demikian juga orang yang berani menghakimi orang lain tanpa menguji dan melidiki dirinya sendiri dulu, padahal praktiknya dia termasuk juga maling. Marilah kita menjadi seperti Raja Daud yang berseru kepada Roh Allah, menyelidiki serta mengenal kita dan memeriksa apakah ada jalan yang jahat di dalam hati kita. Mazmur 139 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang dengan mudah mengecam orang lain apalagi menghakiminya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pengalaman Raja Daud luar biasa. Ketika juga di dalam 2 Samuel 16 ayat 10-12, ya, ketika Raja Daud ya melihat bahwa ada Simei Bani Benjamin yang kurang ajar mengutuki Daud. Tapi di dalam 2 Samuel 16 10-12, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini
biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya, demikian mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku dan sebagian dikutuk orang itu pada hari ini. Jadi walaupun Raja Daud dikutuk sekalipun, dia tetap tidak mempersoalkan, ya, karena di situ di balik itu masih ada rencana-rencana Tuhan yang indah untuk membalaskan yang baik kepada Raja Daud, dan dikutuknya dengan berkat. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa Raja Daud diterangi oleh Roh Kudus, dan dia selalu meminta Tuhan untuk berbelas kasihan kepadanya dan telah mengampuni dosa dan pelanggarannya yang demikian besar. Maka dia akan lebih berbelas kasihan dan lebih bersabar kepada orang lain yang berdosa dan bersalah. Nah, inilah sifat Allah yang kita harus miliki, mempunyai berbelas kasihan kepada orang lain yang berdosa dan bersalah. Jadi ini artinya kita harus tahan uji dengan ujian-ujian yang kita dapatkan, ya. Jadi lebih lanjut dikatakan oleh Paulus, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Arti kata kamu tidak tahan uji bisa diterjemahkan dengan kamu tidak lulus ujian atau ditolak. Dengan demikian, kecuali Kristus ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak lulus ujian dan ditolak. Istilah tidak lulus ujian di sini memberikan tambahan di dalamnya, itu sesuatu yang dibuang, sesuatu yang merosot mutunya, seorang yang sama sekali tidak berharga dan tidak mampu mengambil keputusan yang logis. Yeremia 6 ayat 30, sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Ini adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang membuat perbedaan dalam hidup kita adalah Kristus. Dialah yang memampukan kita untuk bisa bertahan di dalam setiap ujian iman dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Kesimpulan, sebelum kita menguji atau menghakimi orang lain, maka kita harus menguji dan menyelidiki hati kita sendiri, supaya kita tidak menjadi malu di kemudian hari, dan supaya kita bisa memiliki belas kasihan yang lebih kepada sesama kita. Tapi terlebih lagi kita juga akan dihakimi oleh Allah dengan ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain juga. Amin. Mari kita satu doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan tidak ada punya kesempatan lagi, kebiasaan untuk menguji orang lain atau mengkritik orang lain atau menghakimi orang lain, tapi kami mau menguji diri kami sendiri, apakah kami hidup sudah kami berkenan kepadamu. Biarlah kami Tuhan menjadi penuh dosa apa Tuhan dari orang-orang yang keliru jalannya, meskipun itu hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak pada hari malam ini. Kami mohon Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dan tidur kami. Kami tahu kalau kematian, roh dunia mati, mati mesin jantung, penggantian mendadak, dipatahkan kuasa nama Tuhan, teman aku tak berani dipatahkan Tuhan, kuasai dengan balas Tuhan. Kami mohon Roh Kudus juga menuntun hidup kami ke jalan kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup dalam diberkati umur panjang dan diberikan kasih karunia Tuhan untuk menikmati berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, sebab berkati, shalom.